Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Annyeonghaseyo. Kali ini kita akan ngebahas film dengan judul Gi Seng-chung atau Parasite, karya dari Bong Joon-ho. Kenapa gue ngebahas film ini untuk 30 hari bersuara 2022? Karena ini sesuai banget dengan tema palsu. Kita lanjut ke pembahasan filmnya. Parasite atau Gi Seng-chung rilis di tahun 2019 dengan durasi 2 jam 12 menit. Ini adalah film Korea salah satu favorit gue. Kenapa? Karena secara plot cukup jelas penggambaran dari awal hingga ke akhirnya. Meskipun twistnya banyak dan bikin keki. Terlalu bikin keki. Buat lu yang belum nonton, kalau gak salah Parasite tuh ada di platform streaming. Gue lupa di Netflix sama di HBO apa di Prime gitu. Gue lupa. Tapi lu cari aja di platform streaming yang resmi. Jadi bisa langsung kalau mau nonton cek di handphone atau dari PC kalian. Nah, seperti biasa kita akan bahas sedikit sinopsis, habis itu langsung ke cast and crew, terus kita bahas filmnya dari sisi apa yang gue suka dan gue gak suka. Kita ke segmen selanjutnya. Nah, Parasite. Untuk sinopsisnya gue langsung bacain aja dari IMDb. Sinopsis dari Parasite adalah keserakahan dan diskriminasi kelas mengancam hubungan simbiosis yang baru terbentuk antara keluarga Park yang kaya dan keluarga Kim yang miskin. Seperti apakah kelanjutan hubungan simbiosis di antara dua keluarga ini? Sebelumnya kita bahas dulu cast dan krunya. Oke, full cast and crew. Gue gak akan bacain semua. Gue bacain nama-nama pentingnya aja. Mohon maaf, karena durasi terbatas. Jadi untuk sutradaranya ada Bong Joon-ho. Terus ditulis oleh Bong Joon-ho. Screenplay oleh Bong Joon-ho dan Han Ji-won. Luar biasa. Untuk castnya ada Song Kang-ho sebagai Ki-taek atau Song Kang-ho. Untuk pemeran utamanya ada Song Kang-ho sebagai Ki-taek, ada Lee Sun-kyun sebagai Dong-ik, ada Cha Yo-jong sebagai Yoon-kyo, ada Choi Woo-sik sebagai Ki-wo, ada Park So-dam sebagai Ki-jung, ada Lee Jong-un sebagai Moon-gwang, ada Jang Hye-jin sebagai Chung-sok, ada Park Myung-hun sebagai Gun-se, ada Jung Ji-soo sebagai Da-ye, ada Jung Hyun-jun sebagai Da-song. Kurang lebih itulah main aktor dan aktris, juga beberapa supporting role. Mohon maaf gue gak bisa sebutin semua karena durasi. Kita lanjut ke pembahasan filmnya. Parasite. Ini adalah salah satu film Korea favorit gue. Seperti yang tadi udah gue bilang di awal. Yang gue suka dari film ini karena pembawaan Bong Joon-ho untuk bercerita dan ide dari cerita Parasite ini cukup di luar nalar gitu ya. Dengan banyak sekali kejutan-kejutan dan hal-hal ajaib yang dia tulis dan dia sajiin di film ini. Film ini juga termasuk salah satu film yang fenomenal
di 2019. Bahkan kalau nggak salah menang Oscar, tapi gue lupa nominasinya apa gitu ya. Dan cukup istilahnya bisa dibilang menjadi pendobrak perfilman Korea di kancah internasional, karena sejak Parasite rilis, orang-orang tuh mulai respect-nya lebih lah untuk film-film Asia, khususnya film Korea Selatan gitu. Terus kalau kita ngomongin teknis dan pengalaman yang kita dapat dari film ini, semua terasa pas dan mewah gitu ya, secara pencahayaan, properti, terus aktor dan aktrisnya itu gila banget, all out banget di sini, nggak main-main. Ini tuh mereka kayak memberikan kualitas film yang terasa lebih daripada film-film sebelumnya gitu loh. Khususnya di cerita, karena ceritanya cukup out of the box. Istilahnya ceritanya itu bisa dibilang ya gimana ya, awalnya kan kayak seru, bikin istilahnya kita kayak mikir, oh bisa gini, wah nih jadi lucu-lucu nih gitu ya kan. Ternyata dari tengah ke akhirnya cukup sadis. Itu tema-tema yang tadinya seputar kebohongan, kehangatan keluarga, kedekatan, keberhasilan gitu-gitu ya, dari tengah ke akhir diputer balikin. Itu kayak perjalanannya itu tuh ibarat jarum dari 0 derajat naik pelan-pelan ke 40, ke 60, ke 80, 90, midpoint langsung jeder. Gesernya cukup signifikan ke 120, 135 sampai akhirnya ending di 180 derajat. Cukup berbanding terbalik. Yang menyenangkan lagi dari film ini, kualitas para aktor dan aktrisnya nggak main-main. Dari yang paling bocah sampai yang paling tua gitu ya. Terlihat gimana dunia hiburan Korea tuh udah semaju itu gitu. Terus secara kualitas film udah gak bisa diraguin. Di film ini termasuk jadi benchmark lah untuk film-film lainnya. Apalagi ya, yang kurang dari film ini mungkin gak semuanya bisa nonton karena cukup sadis dan cukup gore dan bloody gitu ya. Jadi goks banget. Hancur sih kalau menurut gue. Luar biasa. Nah, kita bahas rating. Untuk IMDb rating, ini ada 8,5/10 dari 798.000 orang yang memberikan rating. Dan gue sangat amat setuju untuk film ini diberikan apresiasi yang tinggi, apalagi di atas 8,0/10 ya. Karena kemasan paket yang diberikan itu cukup luar biasa. Gua sejujurnya udah nonton lebih dari 3 kali dan gimana ya, gak bosen gitu. Kayak meskipun akhirnya tahu gitu kan abis ini scene ini, tapi masih bisa menikmati. Belum bosen lah, masih kayak ada terkejut, takut-takutnya gitu-gitu lah. Rating pribadi gue sih 8,5/10. Dan segitu aja mungkin untuk episode palsu kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Arsan 56 pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan 56 pamit. Ciao.